Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, benar seperti lagu yang baru saja kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh terus tinggal di dalam Yesus, di dalam segala jalan dan tapak hidup kami, supaya kami boleh terus mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam pergumulan ini. Bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, dan juga oleh karena kemenangan-kemenangan yang Tuhan Yesus sudah nyatakan di atas kayu salib. Kami memohon biar Engkau sendiri yang boleh mengaruniakan hikmat di tengah-tengah ketika kami membaca firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing, apa yang menjadi kerinduan kami, tapi terlebih kami rindu untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Oleh karena itu, berikan kami kepekaan, hati yang mau taat untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk bungkus hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Dan biarlah Tuhan yang menjaga mulut bibirnya di hadapan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau sama-sama melanjutkan pembahasan kita dari seri Kitab Keluaran, dan kita sudah sampai Keluaran pasal yang ke-17. Minggu yang lalu kita membahas, Pak Theo mengkhotbahkan tentang bahwa kita harus berhati-hati di tengah ancaman atau bahaya kita bisa mencobai Tuhan di Massa dan Meriba, dari perikop pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nah, hari ini kita mau lanjutkan, kita mau membaca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Temanya adalah Tuhanlah panji-panjiku. Saya mengundang jemaat untuk boleh membuka firman Tuhan Kita membaca, memperhatikan bagian ini, saya akan membacakan untuk jemaat. Mulai dari ayat yang ke-8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat dari Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Minggu lalu kita belajar bagaimana orang Israel itu menggerutu kepada Tuhan. Nah, di dalam perikop ini yaitu bangsa Israel baru saja selesai melewati pergumulan yang melibatkan makanan dan minuman Kita masih ingat di Keluaran pasal yang ke-16 kan 16 lalu sampai Keluaran pasal 17 perikop yang di atasnya yang tadi kita baca.
Keluaran pasal 16 mereka berbicara tentang Tuhan, kami sudah dibawa keluar ke padang gurun, Tuhan gak kasih kami makan gitu kan ya. Tuhan gak kasih kami makan. Nah kalau di dalam perikop paralelnya, misalnya kalau kita baca Deuteronomi begitu ya, malah itu digambarkan Tuhan sudah kasih kami burung puyuh, Tuhan sudah kasih kami roti, mana. Tapi Tuhan tidak kasih kami burung puyuh begitu ya. Ada rotinya tapi roti kosong begitu, gak ada isinya. Mereka protes. Tuhan kami udah makan roti, Tuhan rotinya ada dagingnya, Tuhan ini seret ini kalau kata orang begitu ya, nggak ada airnya. Maka mereka protes juga kepada Tuhan, ya mereka minta air. Nah di dalam kedua ujian ini bangsa Israel itu gagal, ya, gagal. Kenapa gagal? Karena mereka itu datang kepada Musa menggerutu terus kepada Tuhan ya, menggerutu menyalahkan Tuhan. Dan kata-kata yang digunakan waktu mereka menyalahkan Tuhan ya, menyalahkan Musa itu bukan kata-kata yang biasa. Itu adalah kata-kata yang tajam ya, kata-kata yang menuduh begitu ya. Bukan cuma mencurigai niat baik dari Tuhan, tapi juga menuduh. Ini pasti karena Tuhan, ini pasti karena Tuhan ya. Apa karena tidak ada kuburan di Mesir, begitu kan ya. Terus juga dikatakan, biarin aja lah kami mati di Mesir. Sambil memandangi kuali berisi daging ya, sambil kami makan roti sampai kenyang. Padahal di Mesir belum tentu mereka begitu ya. Karena tiap hari kerjanya kan ngumpulin jerami ya. Kan mereka kan budak begitu. Nah jadi orang yang menggerutu, biasanya nggak bisa melihat dengan objektif ya, nggak bisa melihat dengan objektif. Mereka selalu berpikir yang lalu itu baik, begitu kan? Yang lalu itu lebih baik. Tuhan tuh jahat, begitu ya? Padahal enggak. Nah, bangsa Israel itu gagal, tapi kita punya Tuhan Allah yang setia. Bagus sekali ya di dalam Exodus ini. Jadi sekalipun digambarkan Tuhan itu mendisiplin dan tegas, tetapi juga ditekankan bahwa Dia itu Bapa yang setia, begitu ya? Bapa yang menyediakan, memelihara, menjaga, mengampuni, dan Dia setia, Dia sabar. Nah, perikop ini berbicara tentang pergumulan, kalau tadi kan melibatkan makanan, minuman ya, jadi kebutuhan dasar. Nah, yang sekarang ini berbicara tentang keselamatan diri, karena ada ancaman musuh ya, yaitu Amalek. Nah, di dalam perikop ini kita mau merenungkan 3 hal, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, kita mau sama-sama melihat siapa musuh kita, atau di dalam perikop ini ya, siapa sih orang Amalek itu. Yang kedua, kita mau lihat apa strategi yang digunakan dan bagaimana setelah mereka menang, mereka merayakan kemenangan itu bagaimana begitu ya. Nah, nanti kita lihat refleksinya untuk kita. Saudara, mari kita lihat siapa musuh bangsa Israel. Nah, di dalam perikop yang tadi kita baca itu, musuh Israel disebutkan jelas, orang Amalek, ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Nah, jadi kalau kita membaca nih terjemahan bahasa Indonesia, ada kesan orang Amalek datang dan berperang. Biasa aja begitu ya, karena mereka datang lalu maka orang Israel dan orang Amalek berperang. Tetapi kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, misalnya NIV begitu ya, ternyata yang agresif itu, yang memang senang menyerang bangsa lain, itu adalah bangsa Amalek. Jadi orang Amalek datang dan menyerang, begitu, ya, menyerang orang Israel di mana di Rafidim. Nah, kita mau lihat sedikit ya, Rafidim itu apa? Nah, ini gambaran atau peta yang saya ambil dari NIV Live Application Study Bible, begitu. Jadi memang kalau kita lihat Rafidim itu sendiri letaknya itu tidak terlalu exact di mana. Tetapi kalau kita perhatikan, bangsa Israel itu sudah berputar, begitu kan ya? Mereka tidak melewati jalan yang menuju Filistin, yaitu di tepi Laut Mediterania itu, tidak. Karena Tuhan mengatakan nanti kalau lewat situ mereka takut begitu karena diserang begitu kan ya oleh orang, karena orang Filistin itu adalah bangsa yang sudah maju sekali. Ya, kalau kita lihat archaeological, orang Filistin itu punya kereta, bukan cuma kereta perang. Kalau Mesir kan kereta perang. Orang Filistin itu punya perahu perang, begitu. Mereka punya perahu perang yang besar sekali. Jadi kuat sekali benteng pertahanannya. Jadi Tuhan bawa kan berputar. Nah, tapi waktu berputar mereka akhirnya ketemu nih ya kan, sampai di Elim, di Masa dan Meriba. Lalu tidak jauh dari situ mereka sampai Refidim. Nah, disitulah mereka diserang oleh orang Amalek.
Nah, menarik sekali ini ya. Menurut saya penting. Kenapa? Karena NIV mengatakan bahwa perjalanan mereka diserang, perjalanan mereka itu berada dalam pertempuran, ada dalam konteks bukan mereka mau mencari kehidupan yang baru, yang lebih baik, bukan. Gitu ya. Seringkali kita berpikir kan ya, oh ya ke tanah perjanjian kehidupan lebih baik. Bukan itu goal utamanya. Tetapi goal utamanya dikatakan adalah perjalanan menuju Gunung Sinai. Perjalanan untuk menyembah Tuhan. Di gunung itulah mereka baru diajar oleh Tuhan. Seperti Tuhan bicara kepada bangsa Israel, hey, inilah isi hatiku. Kenapa? Karena di Gunung Sinai itulah Tuhan memberikan Taurat. 10 perintah Tuhan dan seterusnya. Jadi ternyata kita bisa melihat kerangka pergumulan dalam kehidupan bangsa Israel itu adalah kerangka pergumulan untuk menuju menjadi penyembah Tuhan yang baik. Nah, letaknya tadi saya sudah katakan ya, tidak jauh dari Elim dan lokasinya padang pasir yang berbatu-batu. Nah, jadi kita bisa melihat di sini kalau bagi bangsa Israel, padang pasir yang berbatu-batu itu bukan sesuatu lokasi yang friendly buat mereka, walaupun mereka tinggal di Mesir. Kenapa? Karena orang Israel itu tidak terlatih berperang. Karena bangsa budak, ya kalau bangsa budak itu terlatih berperang, biasanya langsung terjadi pemberontakan begitu. Biasanya orang-orang budak itu mereka tidak terlalu menguasai militer. Ya, jadi ya sedikit-sedikit bisalah berantem. Tapi selalu dikalahkan kan begitu ya. Nah, yang selain itu juga kalau dibandingkan atau dikontraskan dengan orang Amalek ini sangat terlatih. Jadi udah terbiasa tinggal di padang gurun. Buat mereka ya ini tempat mainnya mereka begitu. Nah, memang tidak disebutkan kenapa sih orang Amalek ini menyerang bangsa Israel ya. Kalau kita membaca itu nggak disebutkan di dalam perikop ini. Tapi beberapa penafsir ya, misalnya Walter Kaiser, sangat representatif ya. Stewart, Warren Wiersbe, lalu Hubbard juga. Mereka memberikan beberapa alasan. Yang pertama misalnya, karena ini musuh bebuyutan begitu ya. Israel sama Amalek ini musuh dari nenek moyang. Karena orang Amalek ini adalah keturunan dari Esau. Sementara orang Israel ini adalah keturunan Yakub begitu. Dan Esau dan Yakub ini dari dulu udah berperang begitu. Gak suka satu sama lain. Jadi sampai sekarang garis keturunannya ya. Lalu dikatakan juga yang kedua, oh ini adalah kebiasaan orang Amalek yang memang hidupnya tuh nomaden. Jadi kalau kita ingat Esau juga begitu ya, berbulu begitu kan. Badannya juga mungkin sterek ya, six pack begitu kan ya. Bukan kayak Yakub ya, bantunya di dapur, bantuin mama kan gitu kan. Kalau Esau kan keluar begitu dia ya, berburu ternak begitu. Jadi harus gesit, tenaganya harus kenceng. Kalau enggak rusanya udah lari duluan gitu ya. Nah, jadi ini orang-orang keturunannya hidupnya nomaden, hidupnya terbiasa berpindah dan menjara. Jadi kalau kita lihat membaca dari Hakim-Hakim, itu kita akan lihat kebiasaan mereka. Mereka itu menjara bangsa yang sekitar untuk bertahan hidup. Mereka tidak terbiasa mengolah begitu ya sumber daya yang ada di sekeliling, tetapi mereka itu menekan. Lalu yang ketiga, nah menurut saya ini alasan yang baik sekali, alasan yang penting. Kenapa? Karena Israel itu adalah sasaran empuk. Ya, baru keluar dari Mesir kan, dan mereka tidak terampil berperang. Lalu mereka itu kelelahan, udah jalan lama ya, udah jalan lama. Terus banyak wanita dan anak-anak. Jadi hatinya juga udah menggerutu, mereka udah lelah, udah lemah. Nah, di Ulangan pasal 25 itu diungkapkan bagaimana bangsa Israel itu berada dalam posisi yang sangat lelah, yang sangat lemah. Ya, waktu Musa memberikan kata-kata terakhirnya. Kamu ingat nggak dulu orang Amalek menyerang kamu? Nah, begitu. Nah, yang terakhir, alasan yang terakhir. Orang Amalek ini tidak menyadari ada rancangan sejarah keselamatan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, penting sekali bagi kita untuk membaca kitab Keluaran ini di dalam lensa yang tadi, yang saya katakan perjalanan menuju Gunung Sinai. Karena apa? Karena ada sejarah keselamatan Tuhan. Tuhan mau menghadirkan Mesias melalui umat perjanjian. Jadi bukan semata-mata karena Israelnya sendiri, tapi karena ada rencana Tuhan yang kekal ya di dalamnya. Tetapi orang Amalek ini mereka tidak takut akan Allah.
Ulangan pasal 25. Jadi kita bisa melihat ini karakteristik orang Amalek ya. Keturunan Esau, bangsanya nomaden, lalu mereka terampil berperang, suka menjara, dan mereka tidak takut akan Tuhan. Nah inilah musuh orang Israel. Bapak Ibu Saudara, kalau musuh kita bagaimana? Nah kita kan yang gak angkat senjata lagi ya sekarang ya. Kalau musuh kita, iblis. Dan segala tipu dayanya ya. Segala tipu dayanya. Pak Yudi, kalau ada orang jatuh dalam dosa jangan salahin iblis dong, begitu ya. Iblis mah udah nggak berperan lagi sekarang, begitu ya. Nggak Bapak Ibu, iblis itu tetap berperan dan dia sangat berbahaya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia adalah bapa dari segala pendusta. Beelzebul ya. Pembohong, pendusta, dan dikatakan dia itu pembunuh, begitu. Iblis dan segala tipu dayanya. Tetapi juga ada bahaya musuh kita, yaitu dunia dan segala daya pikatnya. Nah ini lebih subtle gitu ya. Lebih bisa jadi kita merasa, Pak ini mah bukan musuh begitu ya. Bukan musuh lah gitu. Orang kita memang ada di dalam dunia ya, hidup kita sehari-hari ya seperti ini nilai-nilai dunia begitu kan. Kalau kita menilai misalnya kesuksesan gitu ya. Bagaimana sih orang yang sukses gitu kan. Nah ada nilai-nilai tertentu. Kalau kita melihat misalnya bagaimana orang yang dia itu berhasil dalam hidupnya. Ada nilai-nilai tertentu. Nah dunia juga menawarkan nilai-nilai itu tentunya. Ya, nilai-nilai materialistis misalnya. Nilai-nilai hedonistis. Kalau hedonistis itu karena segala sesuatu adalah dari kesenangan, oleh kesenangan, dan untuk kesenangan. Bagi kesenanganlah segala-gala kemuliaan. Kira-kira begitu ya. Jadi dalam hidup kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Yang paling utama itu adalah apa? Pleasure. Saya senang gak? Saya gak senang ketemu dia. Misalnya gitu ya. Saya senang gak? Saya gak senang makan ini. Saya gak mau. Saya gak senang pelayanan itu. Saya gak senang kerja sama ini. Misalnya gitu. Pokoknya yang paling utama adalah my pleasure. Kesenangan saya. Kesenangan ini macam-macam ya Bapak Ibu ya. Bisa kesenangan fisik, seksualitas, gitu kan, dosa, seksualitas. Kesenangan pikiran juga ya. Wah, membayangkan yang tidak-tidak ya. Kesenangan kata-kata misalnya begitu. Ya. Kalau orang Jawa bilang ngerasani begitu kan ya. Kamu tahu nggak itu? Dia itu begini. Kemarin saya lihat dia keluar ya. Masa dia pakai begini. Kan harusnya nggak boleh begini. Iya bener memang tuh jeng kata dia begitu ya. Tahu nggak dia tuh begini. Kalau nggak ada yang nimpalin, obrolan itu nggak seru. Tapi karena ada yang nimpalin itu ya, jadi itu kayak bensin sama api begitu. Jadi seru, jadi rame begitu. Bapak Ibu itu juga sebenarnya salah satu bentuk apa? Pleasure. Kenikmatan membicarakan keburukan orang lain. Manusia berdosa ini memang macam-macam ya, gitu. Tapi ini bahaya dari kita. Alkitab mengatakan ada 3 jenis yang berkaitan dengan dunia, itu bahayanya jelas sekali disebutkan. Keinginan daging, ya. Tadi saya sudah sebutkan. Keinginan mata, ya. Apalagi kalau di TV itu suka banyak tuh ya iklannya. 11, nah misalnya gitu ya. Kalau sekarang ini kan kalau mau beli, kalau misalnya mau ke ke toko langsung, janganlah bahaya gitu ya, nanti kena COVID. Nah sekarang belinya di mana? Di online, misalnya begitu ya langsung. Apa yang dilihat langsung diklik. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita juga perlu hati-hati dengan apa yang kita lihat. Nah yang ketiga dikatakan keangkuhan hidup, kesombongan. Ya, kesombongan. Jadi kesombongan itu adalah kita merasa kita tuh bisa atau punya nilai sendiri begitu ya, terlepas dari Tuhan. Ya, sesuatu yang misalnya kita tempelkan pada diri kita, ya baik itu benda, itu prestasi atau apa, beda dengan kebanggaan. Kebanggaan adalah sesuatu yang positif. Kalau kesombongan biasanya kita compare. Kesombongan itu biasanya kita compare dan kita berkata, saya lebih baik dari dia. Lalu kita compare lagi, saya lebih baik dari dia. Lalu kita compare lagi, saya lebih baik dia. Kebanggaan itu adalah bersyukur. Tuhan terima kasih untuk segala kemampuan yang Tuhan berikan. Dan terima kasih saya bisa memberikan yang terbaik. Atas kepercayaan yang Tuhan percayakan. Itu dia melihat compare-nya itu adalah dengan panggilan dia di dalam hidup. Nah itu 2 hal yang berbeda. Nah yang ketiga musuh kita adalah
menurut saya yang paling berbahaya. Diri kita sendiri, si aku yang kadang-kadang paling susah ya. Ketika kita bisa mengalahkan si aku, maka dikatakan kita bisa mengalahkan segalanya. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel berperang melawan Amalek. Apa strategi yang mereka gunakan? Ya, strategi yang digunakan ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluar berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Nah saudara, tongkat Allah di sini jelas bukan jimat gitu ya. Bentar, kadang-kadang ada orang yang berpikir kalau dulu kan ada tuh namanya relics begitu ya. Oh ini barang pusaka begitu ya. Barang yang sangat berharga. Kalau kita pakai ini semua itu kejahatan, semua itu kutukan itu bisa lenyap begitu. Kita dipelihara, dijaga. Tidak. Satu-satunya yang menjaga dan memelihara kita hanyalah siapa? Kristus. Kasih Allah di dalam Kristus. Nah, tongkat Allah ini adalah simbol pengingat karya dan kedahsyatan Allah di masa lalu. Dan ini juga mengingatkan panggilan Musa. Ya, kenapa? Karena waktu Musa dipanggil Tuhan, maka Tuhan berkata, ada apa di tanganmu? Ada tongkat begitu ya. Itu jadi mengingatkan Musa akan panggilannya. Jadi di tengah-tengah peperangan dan pergumulan, Musa tuh ingat, Tuhan panggil dia kapan, bagaimana, dan untuk apa. Lalu juga mujizat-mujizat Tuhan melalui tulah. Terus juga kan ketika mereka melewati laut Teberau ya, itu tongkat Allah itu berperan sekali di situ. Tetapi tongkat Allah ini juga bentuk penyerahan diri atas kuasa Tuhan di dalam doa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini kita bisa melihat inilah strategi yang mereka gunakan. Nah, lalu ayat 12, apalagi strateginya? Maka dikatakan penatlah tangan Musa, pegel ya, ngangkat terus tongkatnya begitu. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu lalu diletakkan di bawahnya supaya Musa tuh bisa duduk. Lalu setelah itu Harun dan Hur kiri kanan pegang tangan Musa begitu. Supaya tangannya tidak turun, tongkatnya tidak turun. Jadi bangsa Israel bisa menang begitu. Nah apa maksudnya di sini Hur dan Harun itu menopang? Maksudnya adalah Musa tidak bisa berjuang sendirian. Dan Tuhan menyediakan rekan dan sahabat rohani yang menopang dan bergumul bersama. Lalu juga Musa memiliki peluang yang lebih besar untuk menang ketika didukung oleh Hur dan Harun. Bapak Ibu Saudara, coba kita gali lebih dalam lagi ya. Kita lihat prinsip-prinsipnya. Saudara, ketika kita berada di dalam pergumulan seperti bangsa Israel ya. Seperti Musa dan Yosua yang sedang berada dalam peperangan. Apa sih strategi yang harus kita perhatikan waktu kita sedang berada dalam peperangan, sedang berada dalam pergumulan dalam hidup kita? Yang pertama, seperti Musa, dia mengangkat tongkat Allah. Dia menyerahkan diri, dia tidak bisa memenangkan itu tanpa pertolongan Tuhan. Maka dikatakan dahulukanlah Tuhan. Waktu kita sedang berada di dalam pergumulan, apa yang pertama kali terbayang dalam pikiran kita? Apakah kita datang pada Tuhan atau kita langsung lari ke yang kedua? Memanfaatkan segala sumber daya yang Allah sediakan. Kadang-kadang kita suka langsung lari ke yang kedua ya. Ya, saya bisa melakukan apa? Saya bisa melakukan apa? Nah, tidak begitu. Musa, dia mengangkat tongkat Allah. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Maka yang baru setelah itu dilakukan yang kedua. Manfaatkanlah segala sumber daya yang Allah sediakan. Tongkat Allah itu adalah sumber daya. Ya, skill. Kenapa? Karena Musa itu adalah gembala. Gitu. Dia pemimpin perang memang, tetapi dia juga gembala. Segala skill, segala kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang kita punya. Yang Tuhan letakkan di tangan kita dalam hidup kita. Maka yang ketiga, bergumullah bersama komunitas yang membangun. Jangan sendirian. Sama seperti ada Hur dan Harun ya. Yang menolong dan yang menopang Musa. Bapak Ibu Saudara, ini tiga hal ini adalah sesuatu yang penting sekali kita terapkan di dalam pergumulan kita. Ada satu kutipan yang baik sekali dari Warren Wiersbe. Warren Wiersbe mengatakan apa? Not everybody can be a Moses or Joshua, ya, yang memimpin berperang, yang menjadi tokoh yang besar, atau a D.L. Moody or Billy Graham, pemimpin-pemimpin Kristen yang besar.
But all Christians can be like Aaron and Hur. Semua orang Kristen bisa menjadi seperti Harun dan Hur dan menopang tangan. Sementara mereka terus melakukan ketaatan kepada Tuhan. Ya, God is looking for people who will share in the battle and the victory because they continue steadfastly in prayer. Saudara, salah satu yang menjadi masalah dalam kehidupan modern apa? Sulitnya mencari komunitas. Kenapa? Mungkin juga pertama karena kita udah terlalu sibuk, begitu ya. Tapi juga mungkin yang kedua karena kita tidak terlalu mudah percaya kepada orang lain. Tetapi Warren Wiersbe mengatakan, kalau kita bisa berada di dalam satu komunitas, satu kelompok anak-anak Tuhan yang kita bisa percaya kepada mereka, begitu ya. Dan kita tuh dikuatkan, maka dikatakan kita bisa saling menopang, saling mendukung. Nah, dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan kembali jemaat, begitu ya. Nah, kita di GBBB ada salah satu program atau media untuk mendukung 4 pilar kita. Salah satu medianya adalah kelompok kecil. Jika ada Bapak Ibu atau jemaat yang mungkin, wah saya belum ada di dalam kelompok kecil atau pemuda mahasiswa ya. Kalau di FESIM misalnya belum ada, kalian belum ikut di dalam kelompok kecil, maka ini kesempatan yang baik untuk bergabung. Kelompok kecil kita tuh ada yang 1 bulan sekali, ada yang 1 minggu sekali, gitu ya. Kalau yang setiap hari belum ada, begitu ya, keseringan, gitu. Jadi kalau jemaat mau, saya mau ikut yang 1 bulan sekali, ayo. Saya mau ikut yang seminggu sekali supaya saya lebih committed, begitu misalnya ya, supaya saya lebih terjaga. Wah itu lebih baik, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, tapi kalau misalnya belum ada komunitas, nah itu kita akan lebih mudah diserang biasanya. Tapi Ibu Saudara, kalau kita nonton National Geography ya, misalnya bicara tentang binatang begitu. Kita memperhatikan misalnya kalau binatang-binatang buas ya, singa begitu kan ya, hyena misalnya, atau misalnya cheetah ya. Saya suka dengan cheetah, kecil begitu tapi berlari dengan kecepatan tinggi dan kesempatan menyerangnya hanya 1 kali gitu. Karena kalau dia tidak dapat begitu ya, mangsanya dia nggak dapat, jantungnya bisa meledak. Karena dia itu berdegup kencang sekali. Jadi kesempatan dia menyerang 1 kali. Setelah itu dia akan begitu, nunggu lagi gitu. Nah, jadi mereka itu harus cerdik. Mereka menyerang siapa? Apakah mereka menyerang yang ada di dalam kawanan begitu ya? Yang lagi rame-rame kumpul? Enggak. Ya, kecuali kalau singanya agak on begitu ya. Hyenanya lagi agak on dikit. Desperate begitu. Enggak. Mereka menyerang siapa? Menyerang anak-anak. Biasanya anak-anak yang ketinggalan begitu kan. Ketinggalan atau yang sakit. Pincang-pincang jalannya. Atau yang tertinggal dari kelompoknya. Nah, itu target. Dan biasanya mereka menyerangnya itu grup, begitu ya. Apalagi kalau kayak hyena begitu. Kayak cheetah misalnya ya. Kiri kanan, begitu kan. Jadi kalau sasarannya itu di tengah, mereka itu berlari dengan kecepatan tinggi kiri dan kanan, begitu. Jadi si mangsanya ini mau lari ke kanan nggak bisa, mau lari ke kiri nggak bisa, mau stop juga bingung, begitu ya. Karena cheetah juga bergeraknya juga cepat sekali dan badannya itu langsing, begitu. Jadi dia bisa melesat secepat angin. Yang diserang siapa? Yang tidak berada di dalam kawanan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir kenapa saya sering diserang berada di dalam pergumulan dan jatuh lagi dan jatuh lagi? Mungkin salah satu alasannya adalah karena kita tidak berada di dalam komunitas yang membangun. Oleh karena itu, ambillah kesempatan ini untuk ikut. Ya. Nah, ayat 13 dikatakan demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kenapa bisa begitu? Karena dia mengandalkan Tuhan, karena dia melihat segala potensi yang ada, sumber daya yang ada, dan karena ada teman yang mendukung. Karena ada teman yang membackup, yang mendukung tangan Musa di situ. Maka Yosua yang berada di garis depan, dia bisa menang. Ini teamwork semuanya. Tapi Bu, bagaimana sih mereka menyikapi kemenangan? Ini adalah poin yang ketiga. Ya. Ayat 14 dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkan ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Nah, bagus sekali ya di dalam terjemahan ESV itu tanda peringatan maksudnya apa?
Maksudnya adalah memorial. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tuh kalau udah lewat satu pergumulan, apa yang kita katakan kepada Tuhan? Pasti mengucap syukur ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami sudah bisa melewati satu pergumulan. Bapak Ibu, ternyata pergumulan itu adalah peperangan rohani kita kan ya. Waktu itu lewat, Tuhan memaksudkan apa? Itu jadi memorial. Itu menjadi satu ingatan. Ingat bagaimana dulu kamu berperang bersama dengan Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan dulu memimpin kamu di tengah-tengah pergumulan. Ingat bagaimana Tuhan dulu menyertai. Sehingga karena hidup kita tuh walaupun berjalan linear, tapi garis pertumbuhan kita itu agak berulang sebetulnya. Kok saya bergumul dengan hal yang sama begini lagi ya? Gitu. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah berpikir begitu ya. Kok saya bergumulnya dengan kekhawatiran lagi ya? Begitu. Kok saya bergumulnya dengan sama relasi lagi ya? Misalnya begitu. Kenapa? Karena ada memorial yang perlu diulang. Perlu diulang itu. Bangsa Israel juga sama. Nanti apakah mereka akan bertempur melawan Amalek lagi? Iya. Dan bertempurnya persis di tanah perjanjian. Dan celakanya mereka kalah. Memalukan begitu ya. Dan mereka kalah. Karena tidak mengingat memorial. Begitu. Lalu ayat 15 dikatakan. Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya apa? Tuhanlah panji-panjiku. Bapak Ibu, apa sih maksudnya Tuhan itu panji-panji kita? Nah, kita mau lihat ya di sini. Jadi dari dua ayat ini maksudnya Musa itu menyikapi kemenangan itu bagaimana? Yang pertama tadi sudah dikatakan di awal, bersyukur dan memorial, mengingat karya Tuhan. Saya teringat dengan satu orang hamba Tuhan, seorang pendeta ya. Dia pernah merasakan pemeliharaan tangan Tuhan yang luar biasa. Jadi dia pergi dan melayani di satu daerah pedalaman di luar negeri yang susah sekali pada waktu itu. Dan mereka hidup sangat sulit sekali. Tetapi ada seorang nenek yang berdoa, yang sungguh-sungguh berdoa, nenek yang sangat sederhana. Tapi kan doa itu tuh luar biasa ya, sangat powerful begitu. Sehelai, dia jadi bisa sejumput begitu ya. Jadi kuat sekali begitu. Dan waktu nenek ini berdoa, dia itu memberikan ternyata ini adalah hasil uang yang dia kumpulkan. Nenek ini dimasukin dalam amplop, sederhana sekali, orang yang sangat sederhana. Lalu dia berikan kepada si pendeta ini yang mau melayani di daerah pedalaman. Dia bilang, Tuhan memelihara katanya. Waktu dilihat jumlahnya nggak seberapa, gitu. Tetapi ketika si pendeta ini masuk ke dalam pedalaman itu, tidak pernah mereka mengalami kekurangan. Dan mereka mengingat ada tangan Tuhan yang memelihara dan dimulai dari siapa? Si nenek yang sederhana itu. Maka itu uang nenek ini orang Indonesia. Jadi uang rupiahnya itu yang satu biji begitu ya. Seribuan begitu ya, 1.000 buat beli apa sih ya, buat bayar parkir juga kurang begitu kan ya, digosok sama dia, digosok begitu, dipakainya digosok sampai licin, difigura sama dia, lalu dipasang di tembok, lalu dia bilang apa? The Lord always provides. Kenapa dia melakukan seperti itu? Memorial. Karena suatu saat mungkin dia akan mengalami pergumulan kekurangan lagi. Terus dia nanti jadi menggerutu kepada Tuhan. Supaya dia bisa melihat. Tuhan pernah memelihara. Nanti pasti Tuhan memelihara lagi. Kira-kira begitu. Nah itulah memorial. Lalu yang kedua dikatakan mendirikan keyakinan bahwa Tuhanlah panji-panjiku. Bapak Ibu, inilah di dalam bahasa Ibrani yang disebut sebagai Yahweh Nisi atau Yehovah Nisi. Ya, the Lord our banner. Tuhan adalah panji-panji perang, panji kemenangan. Apa artinya panji-panji perang? Bapak Ibu, panji-panji itu kalau kita melihat ya orang-orang yang sedang berperang begitu ya, baik di masa lalu ya, kalau kita menonton film-film sampai masa kini juga panji-panji perang itu adalah simbol kekuasaan. Ya, kalau kita melihat misalnya iring-iringan ya dari tentara Romawi itu ada panji di depannya. Ada panji-panji, ada umbul-umbulnya begitu. Itu menggambarkan kekuasaan, kekuatan. Maka kalau dikatakan Tuhan, you are my banner. Engkaulah panji-panjiku. Yehovah Nisi. Tuhan, engkau sumber kekuatanku.
Kira-kira begitu. Waktu aku sedang bergumul, waktu aku sedang merasa kesulitan, Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Yang kedua, nah panji itu juga diangkat untuk menggambarkan apa? Membangkitkan semangat. Ibu masih ingat ya di salah satu film, itu ada film yang bagus ya, The Patriot. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tahu, ini film lama sebetulnya. Tapi bagus sekali karena menggambarkan reaksi kolonialisme ya dari orang Amerika pada waktu itu yang masih di bawah jajahan Inggris Raya ya. Dan diperankan oleh Mel Gibson dengan baik sekali. Nah, di tengah pertempuran itu mereka sudah begitu tercerai-berai. Maka di situ Mel Gibson ya, The Patriot itu, dia mengangkat panji. Dia mengobarkan panji-panji itu. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat. Maka Bapak Ibu Saudara, Tuhan, Engkau adalah panji-panjiku. Dikatakan, Tuhan, Engkaulah sumber semangat kami. Sumber sukacita kami. Yang ketiga, dikibarkan panji-panji itu sebagai titik tujuan, rally point. Nah sama kalau di dalam peperangan juga. Kalau udah rame ya ratusan ribu orang berperang bertempur, apalagi pasukan pejalan kaki ya udah dung semuanya begitu ya. Udah nggak tahu lawan, kawan dan lain sebagainya. Terus yang paling penting adalah yang mesti dijaga itu king, raja. King itu harus dijaga. Begitu. Biasanya ada pasukan berkuda yang memproteksi begitu. Selalu king itu dijaga. Nah, panji itu adalah rally point. Nah, biasanya ada yang disebut namanya King's Banner. Panji-panji raja. Nah, biasanya pembawa banner raja itu bertarung, berperang di sisi raja. Dia membawa. Untuk apa? Untuk menunjukkan di mana letak raja. Maka di mana letak raja, seluruh pasukan semuanya itu rally kepada raja. Selalu bertempur itu di sekeliling raja. Menjaga. Dan bertempur bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, waktu kita sedang berada dalam pergumulan di tengah-tengah keluarga kita. Anggota-anggota keluarga kita itu berlari kemana? Apakah mereka berlari kepada Tuhan? Sebagai rally point kita. Atau masing-masing tercerai-berai. Maka Tuhan, Engkaulah panji-panji kami. Mari kita rally, berlari kepada Tuhan. The King's Banner. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi pertempuran Anda pada saat ini? Pergumulan Anda pada saat ini. Apakah mungkin krisis keluarga, pekerjaan, kesehatan, khususnya di tengah COVID seperti sekarang ini ya, atau masa depan ya yang tidak pasti, atau pergumulan dengan dosa yang sama lagi. Mari hadapi dan menangkan bersama dengan Tuhan. Our banner. Tuhan adalah panji kita. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan dan Allah kami. Izinkan kami untuk boleh terus membuka dan menilik hati kami. Panji-panji apa yang kami tinggikan di hadapan Tuhan selama ini. Sepanjang hidup kami menjadi orang Kristen, sepanjang hidup kami menjadi murid Kristus, sepanjang hidup kami mengiring Tuhan, jangan-jangan panji-panji yang kami tinggikan dalam hidup kami adalah panji-panji kekuatan kami sendiri. Panji-panji nama kami sendiri. Panji-panji apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami, Engkaulah panji-panji kami. Tempat di mana seluruh anggota keluarga kami berlari menuju Tuhan di tengah-tengah pergumulan ini. Karena disitulah kami mendapatkan kekuatan. Disitulah kami mendapatkan semangat yang baru. Disitulah kami mendapatkan pertolongan dari Tuhan.